Bab 794. Namun, dia menelpon nomor Gigolo. Daniel berjalan keluar dari kamar Victoria dan tidak ada seorang pun di luar. Tapi, Daniel bisa merasakan ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan. Itu pasti mata-mata Tuan Besar. Dia berada di kamar Victoria hampir 1 jam. Itu sudah termasuk lama. Tuan Besar seharusnya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Daniel bergegas kembali ke kamar. Telepon terputus. Dia mengunci pintu, lalu pergi ke kamar mandi dan menggunakan ponsel Gigolo untuk menelepon Tracy kembali. Halo, suara Tracy masih lemah. Ada apa denganmu? Suaranya tidak seperti biasanya. Daniel jelas-jelas merasa sedih, tapi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku ingin bertemu denganmu, kata Tracy. Katakan alamatnya. Setelah menutup telepon, Daniel segera meminta Ryan untuk mengambil perlengkapan. Untungnya, Ryan sudah bersiap. Kemanapun Daniel pergi, dia akan meninggalkan satu set perlengkapan topeng di bagasi mobil. Setelah Daniel mengganti pakaian di kamarnya, dia keluar dari jendela dan bergegas ke Villa Tracy, kamar tidur utama di lantai 1. Tuan Besar berbaring di ranjang dengan lelah sambil mendengarkan laporan Sanjaya. Tuan Daniel tadi berada di kamar Nona Victoria selama 75 menit. Apakah Anda sudah tenang? Sepertinya anak itu keras kepala tapi berhati lembut. Aku tahu dia pasti tetap akan mempedulikan dia. Tuan Besar sangat senang. Sekarang Victoria tidak dalam keadaan sehat dan setelah dia sembuh, biarkan mereka menjalin hubungan untuk sementara waktu. Maka tujuan kita akan tercapai. Iya, sudah sangat malam. Istirahatlah. Sanjaya meyakinkan. Di usia Anda seperti ini, jangan begadang. Tuan Besar benar-benar lelah dan tiba-tiba terpikir suatu masalah lagi. Tidak, mungkin anak itu sengaja bertindak seperti itu. Jadi jangan anggap enteng. Jangan khawatir. Akan saya perhatikan. Sanjaya menyelimutinya. Lalu pelan-pelan pergi. Sanjaya datang ke lantai 2 untuk mengamati. Pintu kamar tidur utama terkunci dan lampu di dalamnya dimatikan. Dia melihat keluar jendela dari kamarnya lagi. Ada semua mobil di arca parkir. Sepertinya Tuan Besar terlalu banyak berpikir. Daniel mengenakan topeng memanjat dinding, lalu mengarah ke jendela Tracy. Mereka mungkin khawatir Guntur akan mengganggu Tracy lagi. Jadi mereka mengunci semua pintu dan jendela. Daniel tidak bisa masuk melalui jendela. Jadi dia hanya bisa menggunakan ponselnya untuk memberinya sinyal. Tracy segera bangkit berdiri, lalu membuka jendela. Daniel melompat masuk dan melihat wajahnya yang pucat. Dia ingin memeluknya, tapi dia menahan diri dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Lalu bertanya, "Ada apa denganmu?" Raut wajahmu tidak terlihat bagus. Tidak apa-apa. Tracy jelas-jelas lemah tak berdaya. Tapi dia berpura-pura kuat dan menyeret kakinya yang lemah ke ranjang. Daniel mengulurkan tangan untuk memapahnya, tapi dia mengerutkan kening dan mendorongnya menjauh. Aku tidak selemah itu. Keras kepala dan kekuatannya sangat kontras dengan kelemahan Victoria. Tracy berbaring di ranjang baru merasa lebih nyaman. Tapi entah kenapa tubuhnya masih kedinginan. Daniel hanya berdiri di samping ranjang sambil menatapnya dengan tenang. Tapi hatinya sangat rumit. Kenapa kamu melihatku? Tracy mengerutkan kening. Daniel melepas mantelnya dan berbaring di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk membawanya ke dalam pelukannya dan Tracy tidak melawan. Diam-diam meringkuk di dadanya. Tubuhnya masih berkeringat dan bahkan gemetaran. Tapi dia malah menahannya sekuat tenaga. Tidak ingin dia mengetahuinya. Tubuhmu sangat dingin. Daniel tidak mengeksposnya dan hanya menggosok tubuhnya yang sedingin es dengan telapak tangannya yang besar. Apa kamu tahu kenapa aku ingin bertemu denganmu? Tracy menutup matanya dan menggosok tubuhnya dalam pelukan Daniel. Karena kamu sangat hangat. Di dalam pelukanmu tidak begitu dingin. Mendengar kalimat ini, Daniel merasa semakin sedih dan matanya memerah. Wanita bodoh ini masih sama seperti dulu. Jelas-jelas sedang kesulitan, tapi masih suka berpura-pura kuat. Bab 795. Dalam 2 tahun terakhir, Daniel benar-benar tidak tahu bagaimana dia melewati hari-harinya. Setiap kali ada Guntur, akan mengeluarkan darah dan akan merasakan kesakitan yang hebat. Apa dia meringkuk gemetaran di ranjang sendirian? Jika dia tidak ada di sini, lalu siapa yang bisa membuatnya tetap hangat?
Apa yang sedang kamu pikirkan? Tracy masih bergesekan dengan tubuhnya, menempel padanya seperti gurita. Apa kamu ingin merasa lebih hangat? Daniel merasa sedikit terombang-ambing oleh gosokannya. Ya, Tracy membenamkan wajah kecilnya pada celah lehernya dan dengan bergairah mencium aroma tubuhnya. Daniel tiba-tiba berbalik dan menekannya di bawahnya, menciumnya dengan lembut. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Ciumannya begitu lembut dan pelan dengan emosi yang berapi-api dan hati-hati, seolah-olah menjaga tetesan embun di kelopak bunga. Rasionalitas Tracy memberitahunya bahwa seperti ini sangat berbahaya, tapi tubuhnya secara naluriah menerimanya dan bahkan bekerja sama dengannya. Dia bertanya-tanya kenapa tubuhnya sangat menyukai kedekatannya dan bahkan tidak dapat dikendalikan oleh otaknya. Setiap kali Daniel memeluknya, menciumnya atau bahkan masuk lebih dalam, otaknya menyuruh dirinya untuk melawan, tapi tubuhnya tidak bisa dan bahkan menginginkan lebih. Pada saat ini, ciuman Daniel secara bertahap semakin dalam dan telapak tangan besar yang panas turun dari bahu lalu ke bawah, membelai kulitnya yang halus dan lembut, seolah-olah tersengat listrik yang membawa percikan panas di sepanjang jalan. Tracy meleleh ke dalam pelukannya seperti genangan air, diam-diam menahan ciuman panasnya. Kedua tangannya yang tak berdaya memegang pinggang Daniel, menikmati belayannya sambil memejamkan mata. Suhu di dalam kamar semakin tinggi dan suhu tubuh Tracy berangsur-angsur meningkat dan menjadi lebih hangat. Tujuan Daniel tercapai, namun, pada saat ini hasrat Daniel sudah meronta-ronta, seperti binatang buas yang terperangkap dan hampir tidak dapat mengendalikannya. Tapi dia sekuat tenaga menahan dirinya, berbalik dengan enggan, masuk ke dalam pelukannya, berhenti menyentuhnya. Meskipun napasnya seberat binatang buas, meskipun darahnya mendidih, dia tetap menahan diri dan tidak menyentuhnya lagi. Kenapa? Tracy mengangkat wajahnya yang kecil dan menatapnya dengan tatapan kabur. Kamu tidak akan bisa menerimanya dengan tubuh selemah ini. Daniel menggigit daun telinganya dengan obsesif. Napasnya yang panas dengan kesabaran yang luar biasa. Tunggu, kamu sembuh. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tracy mengangkat senyum hangat di bibirnya dan membungkuk untuk menciumnya. Tidurlah. Daniel memegangi wajahnya. Aku di sini. Jangan takut. Ya. Tracy meringkuk ke dalam pelukannya seperti anak kucing dan perlahan-lahan tertidur sambil mendengarkan detak jantungnya. Rasa sakit dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh trauma sudah ditenangkan olehnya dengan cara seperti ini. Setiap kali dia kambuh, dia merasakan sakit yang luar biasa dan tidak bisa tidur. Tapi malam ini dia bisa tidur nyenyak. Hati hangat dan tubuhnya terasa hangat. Karena Tracy memiliki kepercayaan tinggi terhadap orang. Seolah-olah langit runtuh pun, dia akan tetap bisa menopangnya. Melihat Tracy tertidur, Daniel merasa sangat lega. Dia memegang wajahnya dengan satu tangan, menggosok bibirnya pelan dengan ibu jarinya sambil menatapnya. Meskipun sangat lelah, tapi dia tidak bisa tidur. Pada saat ini, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara membantunya melepaskan rasa sakit itu. Lalu kembali. Dia harus menemukan cara agar bisa mengeluarkan racun yang tersisa di tubuhnya. Mungkin dengan cara itu, bukan hanya tubuhnya saja yang akan menjadi lebih baik, tapi ingatannya juga akan pulih. Mungkin karena terlalu lelah terus memikirkannya. Lalu Daniel tertidur sambil memeluk Tracy. Tanpa sadar, fajar menyingsing dan Tracy terbangun dari mimpi buruknya. Dia berkeringat dingin. Dia membuka matanya dan melihat pria di sampingnya. Dia merasa sangat nyaman. Jadi dia tidur di sebelahnya lagi. Tapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat luka di lehernya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia samar-samar ingat tadi malam saat mendapat serangan. Dia sepertinya telah menggigit seseorang. Bab 796. Namun, ketika penyakitnya menyerang, kesadarannya tidak jelas dan tidak dapat mengingat siapa yang dia gigit dan bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar telah menggigit seseorang. Dia tidak banyak berpikir, terkubur di dalam dadanya dan lanjut tidur. Setelah beberapa saat, ponsel di samping ranjang bergetar. Daniel tiba-tiba bangun, membuka matanya dan menyadari fajar sudah menyingsing dan orang yang menelepon adalah Ryan. Jika tidak pulang, Tuan Besar akan menyadarinya. Daniel menggerakkan tubuhnya dengan hati-hati, karena takut membangunkan Tracy. Tapi Tracy tetap terbangun.
membuka matanya yang mengantuk dan menatapnya. Ada apa? Kamu sudah bangun. Daniel menatap wajahnya yang cantik dengan penuh keengganan. Aku harus pergi. Ya, Tracy berguling dan terus tidur dengan punggung membelakanginya. Daniel membungkuk dan mencium bahunya. Lalu dengan enggan mundur dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Lalu pergi ke jendela. Tracy tidak menoleh ke belakang. Tapi dia bisa merasakan kelincahannya dari hembusan angin. Secara logika, dia seharusnya bukan orang biasa. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia memiliki kepercayaan yang tak bisa dijelaskan padanya. Terserah dia pergi kemana. Saat memikirkan hal ini, Tracy tertidur lagi. Daniel berlari sepanjang jalan kembali ke vilanya dan masuk dari taman belakang. Mendarat tepat di luar jendela Tuan Besar. Tuan Besar sudah bangun dan duduk di kursi roda. Minum teh menghadap jendela yang besar. Daniel segera melompat ke balkon di lantai 2. Tuan Besar mengangkat kepalanya dengan waspada. Dia tidak melihat apa-apa. Tapi dia masih merasa gelisah. Apa yang terjadi? Tadi aku merasa seperti ada sesuatu yang melompat keluar dari jendela. Mungkin seekor kucing. Sanjaya berspekulasi. Dengar-dengar, Tuan Erik pelihara banyak kucing di sini dan berkeliaran kemana-mana. Lihatlah. Apa anak itu sudah bangun? Tuan Besar selalu merasa ada yang tidak beres. Tadi aku sudah melihatnya dan dia masih tidur. Sanjaya menasihati. Sekarang baru jam 8. Tadi malam ia juga tidur sangat larut. Biarkan dia tidur lebih lama lagi. Tidak peduli seberapa sibuknya dia. Dia selalu bangun jam 6 pagi untuk berolahraga. Tuan Besar mengerutkan kening dan berkata, aneh, hari ini sampai jam 8 dia belum bangun. Baiklah. Saya akan pergi melihatnya. Sanjaya berbalik dan hendak keluar. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu dan terdengar suara riang. Tuan Besar, Tuan Daniel bertanya apa Anda sudah bangun. Apa ingin sarapan bersama? Sanjaya melirik Tuan Besar dan bergegas membuka pintu. Tuan Daniel sudah bangun. Baru saja bangun. Sedang mandi dan berganti pakaian. Rian berkata sambil tersenyum. Nona Victoria juga sudah bangun. Haruskah aku meminta orang untuk menyiapkan sarapan? Oke, siapkan saja. Sanjaya mengangguk. Baik, Rian segera pergi untuk memerintah. Sanjaya mengangkat kepalanya dan melirik kamar tidur utama di lantai 2. Pelayan mengetuk pintu untuk melaporkan bahwa dia mengantarkan pakaian. Terdengar suara Daniel, masuk. Kemudian, pelayan mendorong pintu dan masuk. Sanjaya menutup pintu, berbalik dan berkata kepada Tuan Besar, lihatlah, tidak ada apa-apa, tapi Anda tidak percaya. Baguslah jika tidak ada apa-apa. Tuan Besar mengangguk. Sepertinya aku terlalu curiga. Iya, Anda jangan terlalu khawatir. Sanjaya membujuk dengan getir. Aku lihat hubungan antara Tuan Daniel dengan Nona Victoria berkembang dengan sangat baik. Kuharap begitu. Tuan Besar menghela napas lega. Aku akan pulang setelah sarapan. Ketiga cicitku ada di rumah dan tidak ada yang menjaga mereka. Aku sangat khawatir. Oke, akan segera kuatur. Sanjaya mengangguk sambil tersenyum. Rian memerintahkan pelayan untuk menyiapkan sarapan, lalu naik ke atas. Pada saat ini, Daniel sudah berganti pakaian dan merapikan rambutnya di depan cermin. Tuan Besar tidak curiga, kan? Seharusnya tidak curiga. Aku lihat Kiki sudah menyiapkan mobil. Kira-kira setelah sarapan, Tuan Besar akan kembali. Rian menghela napas lega. Baguslah. Daniel memakai sepatunya dan hendak turun. Pada saat ini, Hartono buru-buru datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, Duke Louis datang. Bab 797. Di saat seperti ini, apa yang mau dia lakukan? Daniel mengerutkan kening. Mungkinkah karena kejadian tadi malam, Rian menjadi gelisah. Duke sangat polos. Jika dia secara tidak sengaja membocorkannya, maka akan merepotkan. Seharusnya masalah proyek. Daniel belum menyetujui tentang bergabungnya keluarga Moore ke dalam proyek. Tadi malam Duke bilang bahwa dia ingin membahasnya, tapi belum ada hasil. 5 mitra lainnya masih menunggu kabar dan Duke sedang menunggu Daniel memberikan jawaban. Jadi sekarang dia datang untuk bertanya padanya. Daniel turun ke bawah. Tuan Besar dan Victoria sudah duduk di meja makan. Daniel tidak pergi ke ruang makan, tapi berjalan keluar dengan cepat. Mau kemana lagi? Tanya Tuan Besar.
Duke datang. Aku akan menemuinya. Daniel menjawab dan berjalan keluar ke taman dengan cepat. Duke baru saja turun dari mobil. Daniel, untuk apa kamu datang secepat ini? Daniel bertanya. Beberapa mitra masih menunggu jawabanku. Duke berkata dengan cemberut. Tadi pagi aku membujuk Tracy sekian lama agar dia mundur. Tapi dia tetap tidak setuju. Daniel sangat terkejut. Dia kira jika dia menggunakan identitas aslinya untuk mencium Tracy dengan paksa, Tracy akan menjadi marah dan mundur. Tapi tak disangka, dia malah menolak untuk mundur. Tampaknya kualitas psikologisnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Daniel, sekarang aku sangat dilema. Sulit untuk mengendalikan harimau. Lebih baik kamu menyetujuinya saja. Duke mengerutkan kening. Tracy bilang, jika kamu pikir investasinya terlalu sedikit, dia bisa menambahkannya. Tidak peduli apapun yang kamu katakan dan lakukan. Dia tidak akan pernah mundur. Kamu pulang saja dulu. Nanti aku akan mencarimu. Daniel tidak ingin Duke bertemu dengan Tuan Besar. Kenapa? Duke sedikit bingung. Aku belum sarapan dan berpikir untuk sarapan di sini bersamamu. Kakek ada di sini. Jika dia tahu bahwa keluarga Moore ikut andil pada proyek ini, dia pasti akan marah, kata Daniel dengan suara rendah. Oh begitu, wajah Duke berubah drastis. Kalau begitu aku pergi dulu. Dia hendak naik mobil ketika mobil Rolls-Royce Silver tiba-tiba melaju. Tracy datang ke sini. Ryan buru-buru menutup gerbang. Daniel mengerutkan kening. Kenapa dia juga datang? Mobil berhenti. Naomi turun dari mobil, lalu membuka pintu kursi belakang dan sepasang kaki ramping keluar dari mobil. Tracy keluar dari mobil mengenakan setelan putih resmi. Kulit pucat tadi malam menjadi cantik dan menggerakkan hati orang lain dengan riasan ringan. Tatapan dingin dan mendominasi di matanya telah kembali. Tuan Daniel, maaf mengganggumu. Bibir Tracy melengkung membentuk lengkungan. Dia tampak sopan, tapi berani, karena tidak bisa mengubah pemikiranmu. Jadi aku sendiri yang datang. Tadi malam kesakitan setengah mati dan sekarang hidup dengan penuh aura kuat. Daniel mengangkat alisnya dan menatapnya dengan dingin dan sombong. Tapi suasana hatinya sebenarnya sangat rumit. Ketika Daniel menggodanya sebelumnya, Tracy bisa beralih di antara dua peran dengan mudah. Bersikap romantis dengannya di malam hari dan dingin padanya di siang hari. Tapi sekarang, dia telah mengendurkan batasan dan melanggar prinsip berkali-kali karena perasaan pribadi. Jika terus seperti ini, apa? Tracy tidak tahu bahwa Daniel yang membantunya ketika dia jatuh sakit tadi malam. Nona Tracy, Naomi berbisik di telinganya. Wajah Tracy tiba-tiba berubah menjadi muram dan dia berteriak dengan marah. Siapa yang menyuruhmu membiarkan dia masuk? Bawahanku lalai. Naomi segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tracy, nanti kita bicarakan hal ini lagi. Kita pergi saja dulu. Duke buru-buru menarik Tracy. Tuan Besar ada di sini. Jika dia tahu kamu bergabung, proyek ini akan benar-benar hancur. Meskipun Duke tidak tahu hubungan pribadi antara Daniel dan Tracy, dia juga tahu seberapa dalam perselisihan antara keluarga Wallens dan keluarga Moore. Tuan Besar juga ada di sini. Tracy mengangkat alisnya ketika dia mendengar kalimat ini. Kebetulan, aku juga ingin bertemu dengannya. Bab 798. Sungguh emosi yang luar biasa. Terdengar teriakan marah dari dalam taman. Wajah Daniel berubah drastis dan buru-buru mengedipkan mata pada Duke. Tracy, kita pergi saja dulu. Duke menyeret Tracy ke dalam mobil. Duke, apa yang kamu lakukan? Tracy sedikit kesal, tapi mengingat keadaan keseluruhan, dia tetap naik mobil dan hanya menatap Daniel dengan marah. Daniel, kamu harus memberikan jawaban hari ini. Alis Daniel berkerut dan dia memberi isyarat, cepat pergi. Duke buru-buru mendesak sopir untuk cepat pergi. Cit, begitu mobil melaju keluar. Gerbang taman terbuka. Sanjaya mendorong kursi roda Tuan Besar keluar dan hanya melihat bayang-bayang dua mobil yang melaju kencang. Tuan Besar bertanya dengan wajah muram, siapa wanita yang baru saja bicara itu? Begitu sombong, orang-orang keluarga Moore. Daniel menjawab sambil mengerutkan kening. Kurang ajar. Tuan Besar berteriak dengan marah. Dia sangat sombong dan mendominasi waktu itu. Hari ini beraninya dia datang lagi. Berani sekali. Selidikilah dia anggota keluarga Moore yang mana. Baik,
Tidak perlu diselidiki. Daniel segera berkata. Dia adik perempuan Lorenzo Moore dan pemegang saham terbesar kedua keluarga Moore. Ternyata latar belakangnya besar juga. Wajah Tuan Besar muram. Tidak heran dia begitu sombong. Seketika dia menunjuk Daniel dan memerintahkan. Sudah kubilang. Jangan sungkan padanya hanya karena dia seorang wanita. Lain kali, jika dia berani memprovokasi keluarga Wallens lagi akan kupukul kau dengan keras. Iya, aku tahu. Daniel mengangguk dan dengan sengaja menenangkan. Kakek tenang saja. Cucumu punya beberapa cara untuk menghadapinya. Tidak akan merugikan. Ketika saatnya tiba untuk menikahinya, dia tidak akan bisa sombong lagi. Ya, Tuan Besar mengangguk puas. Oh ya, kenapa Duke bisa bersama keluarga Moore? Dia ingin menghasut Duke, Daniel berkata dengan santai. Jadi aku sakit kepala akhir-akhir ini, karena aku sibuk menghadapinya. Duke berhati lembut dan polos. Kamu harus mengingatkannya. Tuan Besar mengerutkan kening. Nanti aku akan menelepon Tuan Besar Louis, agar dia tidak tertipu. Jika sesuatu terjadi pada wilayah kita, maka kita akan sulit menanganinya. Tidak perlu. Tidak perlu. Daniel buru-buru menghentikan. Aku akan menangani masalah ini. Jika kamu menelepon Tuan Besar Louis, maka dia akan dalam masalah atau akan kembali dikawal. Oke, kamu harus menanganinya hingga beres. Tuan Besar mendesak. Masuklah. Sarapan dulu. Oke, Daniel mendorong kursi roda Tuan Besar masuk dan dia merasa lega. Tadi terlalu menakutkan. Jika Tuan Besar keluar 1 menit lebih awal, dia akan bertemu dengan Tracy. Untungnya, Sanjaya sudah tua dan lambat. Namun, dia masih harus membujuk Tuan Besar agar cepat pergi. Saat sarapan, Tuan Besar menyuruh Daniel untuk memperlakukan Victoria dengan baik. Jangan sibuk bekerja dan meninggalkannya sendirian. Pada saat bersamaan, dia juga mengingatkan Daniel agar jangan bersikap sungkan pada orang-orang dari keluarga Moore. Bahkan jika perlu, harus menampilkan wajah, dan musuh dalam gelap akan terlihat. Semua orang akan bertarung di atas panggung untuk melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Daniel mengerutkan kening setelah mendengar perkataan ini. Tuan Besar selalu berhati-hati dalam melakukan segala hal. Dia mempertimbangkan situasi keseluruhan dan meninggalkan ruang untuk orang lain. Tapi dia tidak pernah sungkan pada orang-orang dari keluarga Moore. Tampaknya perselisihan antara keluarga Moore dan Wallens benar-benar sudah mengakar dan tidak bisa diselesaikan. Setelah sarapan, Victoria menyebut ketiga anak dengan lembut. Tuan Besar segera mendesak Sanjaya untuk menyiapkan mobil dan bergegas pulang untuk menjaga anak-anak. Daniel tidak meminta hal lainnya dan segera mengantar mereka ke mobil. Melihat mobil Tuan Besar keluar dari villa, Daniel menghela napas lega. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa Andi dan Kiki masih di sana dan dia mengerutkan kening lagi. Tuan Besar tetap memasang mata-mata. Tampaknya sandiwara antara dia dan Victoria tetap harus berlanjut. Tuan Besar tidak bisa dibodohi. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.